Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nazwa Olivia Fadila dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul sintetis paduan aluminium 606 T6 untuk bahan fin roket dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aditya Tringgono STMC. Baik, next. Selanjutnya merupakan anggota kelompok 2 yaitu terdiri dari Rifki Wahyudi dengan NPM 36, yang kedua Devando Tevi dengan NPM 37, dan yang terakhir yaitu Nazwa Alfia Fadila dengan NPM 83. Boleh next? Baik, berikut terdapat outline yang pertama, yaitu ada outline, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada mengenai tinjauan pustaka, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil pembahasan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Boleh next? Baik, mengenai pendahuluan, satelit adalah benda luar angkasa yang mengorbit bumi dengan struktur kompleks, yang dimana memiliki struktur satelit terdiri dari struktur utama dan struktur penunjung untuk menopang dan melindungi subsistem. Selanjutnya terdapat fin, yaitu pada satelit, pada roket ini berfungsi sebagai menstabil arah dan aliran udara. Kemudian pada material ringan dan kuat seperti aluminium paduan AL6061, 67075 di mana digunakan untuk komponen fin. Selanjutnya pada proses metodologi serbuk menjadi solusi dalam pembuatan material dengan efisiensi tinggi dan sifat mekanik. Maka dari itu pada penelitian kali ini, logam yang biasa dijadikan serbuk dalam proses metodologi serbuk antara lain itu seperti aluminium, silikon, nikel, litium, karbida, magnesium, dan seterusnya. Bahan serbuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran serbuk aluminium Al, silikon Si, dan magnesium Mg. Ketiga logam tersebut memiliki karakter yang berbeda sehingga dapat dilakukan pergabungan dan perlakuan panas T6. Pengujian dilakukan meliputi pengamatan struktur yang makro, struktur mikro, pengujian sifat mekanik, dan pengujian sifat fisik dari setiap spesimen dari hasil proses metalurgi. Oke, boleh next? Oke, sebelumnya terdapat kerangka inovasi yang dimana pada penggunaan paduan aluminium 6061 juga telah meningkatkan dalam mendukung dunia industri. Alat-alat seperti rumah tangga, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dalam rangka inovasi dan modifikasi, pembuatan paduan aluminium 6061 juga untuk bahan fin atau strip roket yang dilakukan penelitian dengan menggunakan metodologi serbuk. Yang parameter antara lain yaitu ada rasio perbandingan komposisi berat, temperatur, sinter, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk memenuhi syarat atau spesifikasi, dilakukanlah proses perlakuan panas, yaitu dengan T6, dengan parameter, waktu, dan temperatur proses. Maka dari itu, didapatkanlah perumusan masalah. Yang pertama, pengaruh proses T6 terhadap struktur mikro pada aluminium 6061 hasil metodologi serbuk. Yang kedua, ada pengaruh proses T6 terhadap struktur kristal dari paduan Al6061 hasil metodologi serbuk. Yang ketiga, ada pengaruh proses T6 terhadap diameter kristal dari paduan Al6061 hasil metodologi serbuk. Yang keempat, ada proses pengaruh T6 terhadap kerapatan dari paduan aluminium 6061 hasil metodologi serbuk. Yang kelima, ada pengaruh proses terhadap porositas terhadap kerapatan dari paduan Al6061 hasil metodologi serbuk. Selanjutnya ada pengaruh proses T6 terhadap komposisi unsur kimia secara kualitas dan kuantitas dari paduan Al6061 hasil metodologi serbuk. Yang dimana pada penelitian kali ini juga dari metodologi serbuk yaitu terdapat aluminium, silikon, dan magnesium. Dengan metodologi serbuk dan pelakuan panas T6 untuk aplikasi kandidat bahan satelit. Maka didapatkanlah perumusan masalah tersebut. Boleh next? Yang ini di
Baik, adapun hipotesis penelitian ini juga terdapat serbuk AlSi dan Mg dapat dibuat pada aluminium 6061 dengan metode metode serbuk. Yang kedua, terdapat korelasi antara temperatur T6 terhadap sifat mekanis dan sifat fisik pada aluminium 6061. Maka hal tersebut dari penelitian kali ini didapatkanlah tujuan penelitian. Yang pertama, sebagian salah satu alat penelitian dari sintetis paduan aluminium Al6061 dengan menggunakan metode serbuk. Selanjutnya, untuk membuat paduan aluminium 6061 dan proses T6 dengan karakteristik sebagai kandidat bahan konstruksi satelit. Dan yang ketiga yaitu mengetahui sifat mekanik dan sifat fisik dari hasil sintesa. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya selanjutnya sebelum dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, terdapat output yang kita diharapkan, yaitu kegiatan ini akan dilakukan dengan minimal pembuatan makalah pada makalah atau PPT yang dimana untuk sebuah material dan teknologi. Maka dilanjutkanlah tinjauan pustaka oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah teori umum, di mana aluminium merupakan logam ringan dengan sifat tahan korosi, konduktivitas termal, dan listrik yang baik, serta mudah dibentuk. Kekuatan aluminium dapat ditingkatkan melalui proses paduan atau alloying dan perlakuan panas atau heat treatment, terutama dengan metode precipitation, hardening. Proses ini melibatkan tiga tahapan utama, yaitu solid solution treatment, quenching, dan aging, yang bertujuan membentuk presipitat untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan material. Paduan aluminium banyak digunakan dalam industri pesawat, terbang, otomotif, dan konstruksi karena sifatnya yang ringan dan kuat. Paduan aluminium merupakan bahan yang banyak digunakan untuk aplikasi teknik karena memiliki beberapa keunggulan sifat, yaitu ringan, tahan karat, ulet, mampu permesinan yang baik, dan lain sebagainya. Selain itu, paduan aluminium kekuatan tinggi seperti Al6061 dengan proses T6 yang banyak dipakai pada struktur pesawat satelit yang bakal digunakan pada penelitian ini. Pada AL7075 pada tahanan terhadap SCC dapat ditingkatkan melalui overaging, misalnya dengan memberi perlakuan panas T73. Perlakuan panas T73 merupakan perlakuan panas dengan two stage aging, yaitu pada temperatur konstan 121 derajat Celcius dan konstan 171 derajat Celcius. Namun pemberian perlakuan panas T73 dapat menurunkan kekuatan hingga 10-15% dari kekuatan maksimum yang dapat dicapai melalui perlakuan panas T6. Habis itu solusi untuk meningkatkan tahanan SCC dan tahanan retak atau factor toughness dengan tetap mempertahankan kekuatan dari perlakuan panas T6 adalah dengan menerapkan retrogression dan reaging atau RA, adalah suatu cara baru perlakuan panas atau heat treatment yang diterapkan pada paduan aluminium, khususnya Al6061 yang mengalami precipitation hardening. Retrogression and raging atau RA tadi dapat dilakukan dengan tahapan berikut, yaitu pertama ada solution heat treatment pada temperatur 470 derajat Celcius, quenching pada temperatur ruang, artificial aging selama 24 jam pada temperatur 120 derajat Celcius, retrogression yaitu pemanasan sekitar 40 menit pada temperatur tinggi hingga 200 sampai 280 derajat Celcius. Quenching dilakukan kemudian re-aging seperti pada T6 dengan temperatur 120 derajat Celcius selama 24 jam. Next. Nah, yang kedua itu ada metalurgi serbuk. Metalurgi serbuk adalah metode alternatif untuk membentuk paduan aluminium tanpa melalui peleburan. Proses ini melibatkan pencampuran serbuk logam, penekanan, dan sintering. Keunggulan antara lain distribusi partikel yang merata, biaya produksi yang rendah, dan kemampuan membentuk produk dengan dimensi presisi. Namun metode ini juga memiliki kelemahan, seperti porositas yang tinggi dan ukuran produk yang terbatas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa parameter seperti ukuran partikel, suhu sintering, dan waktu aging sangat mempengaruhi sifat mekanik dan fisik paduan aluminium. Sifat-sifat khusus serbuk logam yaitu yang pertama adalah ukuran partikel. Metode untuk menentukan ukuran partikel antara lain dengan mengayak atau pengukuran mikroskopik. Kehalusan berkaitan erat dengan ukuran butir. Faktor ini berhubungan dengan luas kontak antar permukaan.
Butir kecil mempunyai porositas yang kecil dan luas. Kotak antar permukaannya besar sehingga difusi antar permukaan juga semakin besar dan kompaktabilitasnya juga tinggi. Yang kedua ada distribusi ukuran dan mampu alir. Yang ketiga sifat kimianya. Yang keempat adalah kompresibilitas. Yang kelima adalah kemampuan sinter. Langkah-langkah dasar pada metodologi serbuk itu adalah pembuatan serbuk, baru dilakukan mixing, yang ketiga compaction, keempat sintering, dan kelima finishing. Prinsip kerja metodologi serbuk ini yaitu serbuk untuk produk tertentu harus dipilih dengan teliti agar terjamin suatu proses pembentukan yang ekonomis dan diperoleh sifat-sifat yang diinginkan untuk produk akhirnya. Bila hanya digunakan salah satu jenis serbuk dengan sebaran ukuran partikel yang tepat, biasanya tidak diperlukan pencampuran lagi sebelum proses penekanan. Kadang-kadang berbagai ukuran partikel serbuk dicampurkan dengan tujuan untuk merubah beberapa karakteristik tertentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mampu alir dan berat jenis. Umumnya serbuk yang ada di pasar mempunyai sebaran ukuran partikel yang memadai. Pencampuran akan sangat penting bila menggunakan campuran serbuk atau bila ditambahkan serbuk bukan logam. Pencampuran serbuk harus dilakukan di lingkungan tertentu untuk mencegah terjadinya oksidasi atau pecacatan. Cara pembentukan serbuk ini beragam ya. Yang pertama ada penekanan, ada pengerolan, ada penempaan eksplosif. Yang keempat itu ada proses serat logam. Selanjutnya peningkatan kepadatan secara sentrifugal. Yang selanjutnya ada percetakan. Nah, percetakan itu dibagi menjadi dua lagi. Ada secara isostatik dan kedua itu ada secara hidrostatik. Selanjutnya cara pembentukan serbuk itu ada secara sinter gravity, ada ekstruksi, dan ada cetakan slip. Nah, cara pembentukan serbuk ada beberapa cara dalam pembentukan serbuk seperti decomposition, electrolytic deposition, atomization of liquid metal, mechanical processing of solid material. Nah, decomposition terjadi pada material yang berisikan elemen logam. Sedangkan atomization of liquid metal, material cair dapat dijadikan powder atau serbuk dengan cara menuangkan material cair dilewatkan pada nozzle yang dialiri aliran tekanan sehingga terbentuk butiran kecil. Yang ketiga tadi adalah electrolytic deposition, di mana pembentukan serbuk dengan cara proses elektrolisis yang biasanya menghasilkan serbuk yang sangat reaktif dan brittle. Yang selanjutnya adalah mechanical processing of solid material, yaitu pembuatan serbuk dengan cara menghancurkan yang mudah retak seperti logam murni, bismut, antimoni, paduan logam yang relatif keras dan brittle dan keramik. Next, pengujian material. Pengujian material meliputi analisis struktur kristal dengan XRD, pengamatan mikrostruktur menggunakan SEM EDX, serta uji kekerasan dengan metode Vickers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses T6 dapat meningkatkan kekerasan paduan Al661. Tetapi waktu aging yang terlalu lama justru menurunkan kekerasan akibat overaging. Selain itu, variasi suhu aging juga mempengaruhi ukuran kristal, kerapatan dislokasi, dan regangan mikrokisi. Dengan demikian, pemilihan parameter proses yang tepat sangat penting untuk mendapatkan paduan aluminium dengan sifat mekanik yang optimal. Pengujian menggunakan XRD, X-ray diffraction, digunakan untuk mengidentifikasi struktur kristal suatu padatan dengan membandingkan nilai jarak D atau bidang kristal dengan intensitas puncak difrasi dengan data standar. Sedangkan kalau untuk SEM-EDAX atau SEM-EDX di mana scanning elektron microscope energi dispersive analysis X-ray spektrofotometri itu digunakan untuk karakterisasi mikrostruktur terhadap paduan suatu logam dilakukan menggunakan alat SEM. SEM itu merupakan sebuah mikroskop elektron yang berfungsi untuk melihat atau menganalisa suatu permukaan dari sampel dengan cara menembakkan elektron dengan energi tinggi pada sampel. Selanjutnya pengujian kekerasan. Kekerasan logam dapat diartikan sebagai ketahanan suatu bahan logam terhadap penetrasi dan memberikan indikasi cepat mengenai perilaku deformasi. Harga kekerasan bahan tersebut dapat dianalisis dari besarnya beban yang diberikan terhadap luasan bidang yang menerima pembebanan. Kekerasan juga dapat didefinisikan sebagai ketahanan suatu benda atau benda kerja terhadap penekanan atau daya tembus dari bahan lain yang lebih keras. Oke, baik. Selanjutnya boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya terdapat bahan dan armada bahan. Ya, bahan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu bahan powder aluminium
dengan kemurnian 99,99%. Dengan silikon kemurniannya 99,9%, magnesium 98%, dan MgSi teknik dengan bahan-bahan untuk metalografi lengkap. Adapun alat yang kami gunakan yaitu alat pembuatan sampel lengkap dari alat press dan diesnya dan ball mill atau pencampuran. Yang kedua ada furnace, yang ketiga ada alat SEM, EDXS, terus ada yang keempat ada alat uji kekerasan metode Vickers, alat uji komposisi optikal, emisi spektrometer OES, dan alat ukur diameter. Kemudian ada alat meter itu sinar X, itu XRD, alat timbang analitik, dan alat metrolografi dan bahan lengkapnya. Oke, boleh next. Oke, berikut ada merupakan gambar alat mesin press untuk pembuatan sampel dengan tekanan 20 ton, yang dimana terdiri dari yang pertama ada katup kontrol, bisa dilihat di gambar yang telah ditampilkan. Yang kedua ada indikator tekanan, yang ketiga ada pompa hidrolik, yang keempat ada slack hidrolik, yang kelima ada D, yang keenam ada push, yang ketujuh ada plier, yang kedelapan ada spesimen. Oke, boleh next. Berikut merupakan gambar kedua, yaitu ada gambar timbangan analitik. Yang ketiga ada furnace merek B1. Terus yang keempat ada gambar alat uji kekerasan Vickers. Boleh next. Yang kelima ada gambar alat uji komposisi optikal emisi spektrometer. Yang gambar keenam alat difraktometer sinar X merek Pan Analysis. Yang ketujuh ada gambar alat scanning elektron mikroskop yaitu SEM, EDXS, dan merek JES. Oke, boleh next. Oke, berikut adalah gambar diagram alir dimulai dari penimbangan dan pencampuran unsur Al, MgSi yang dimana memiliki komposisi yang berbeda-beda dengan pengompresan yaitu 10-20 ton. Selanjutnya ada sintar yaitu dengan temperatur 600 derajat Celcius. Terus kemudian ada solid solution treatment yaitu dengan menggunakan temperatur 530 derajat Celcius. Terus kemudian di holding time selama 1 jam. Selanjutnya ada artificial aging yaitu dengan menggunakan temperatur 200 derajat Celcius, kemudian di holding time selama dengan variasi yaitu 1 jam, 24 jam, dan 30 jam. Kemudian dilakukanlah uji karakterisasi yaitu ada pengujian kimia yaitu dengan komposisi unsur, pertama pengujian komposisi unsur, yang kedua ada pengujian sifat mekanik yaitu kekerasan atau Vickers, yang ketiga ada pengujian struktur kristal yaitu dengan menggunakan diameter kristalit, yang kedua ada regangan kisi, yang ketiga ada kerapatan dislokasi. Kemudian lanjut dengan analisis, terakhir adalah kesimpulan. Oke, boleh next. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu merupakan gambar 8 yaitu hasil pengujian XRD. Gambar difraktogram yang ditampilkan merupakan hasil karakterisasi struktur kristal paduan aluminium seri 6061 menggunakan metode X-ray diffraction. Setelah mengalami perlakuan panas penuaan buatan atau artificial aging pada suhu 200 derajat Celcius dengan variasi waktu tahan atau holding time selama 1 jam, 24 jam, dan 30 jam. Paduan AL6061 adalah salah satu paduan aluminium yang paling umum digunakan karena memiliki kombinasi sifat mekanik yang baik, ketahanan korosi, dan kemudahan fabrikasi. Komposisi utamanya terdiri dari aluminium dengan penambahan unsur paduan seperti magnesium, silikon yang berperan penting dalam proses pengerasan melalui presipitasi atau precipitation hardening. Kemudian perlakuan penuaan buatan dilakukan setelah proses larutan panas atau solution heat treatment dan pendinginan cepat atau quenching untuk memungkinkan terbentuknya presipitat penguat seperti Mg2Si dalam matriks aluminium. Kemudian dalam gambar difraktogram, sumbu horizontal mewakili sudut difraksi 2 theta, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan intensitas dari sinar X yang dipantulkan
oleh bidang kristal dalam struktur paduan. Tiga kurva berbeda masing-masing berwarna biru, hijau, dan merah menunjukkan hasil XRD dari sampel yang telah mengalami penuaan buatan selama 1 jam, 24 jam, dan 30 jam berturut-turut. Dari pola difraksi ini, kita dapat mengevaluasi perkembangan struktur kristal dan proses presipitasi dalam paduan Al6061 selama penuaan buatan. Kemudian kurva biru menggambarkan hasil difraktogram dari sampel yang telah diberi perlakuan penuaan buatan selama 1 jam pada suhu 200 derajat Celcius. Pola difraksi menunjukkan puncak tajam dan terdefinisi dengan baik pada sudut tertentu, seperti sekitar 38 derajat, 45 derajat, dan juga 65 derajat. Puncak ini dapat diidentifikasi sebagai bidang-bidang difraksi dari fase aluminium yang merupakan fase utama dalam paduan ini. Selain itu, kemungkinan terdapat puncak lemah dari presipitat awal seperti beta yang merupakan presipitat mestatabil yang terbentuk lebih awal selama proses penuaan. Pada tahap ini, presipitat mulai terbentuk, namun ukurannya masih sangat kecil atau skala nano, sehingga intensitas puncaknya tidak signifikan dalam difraktogram. Struktur kristal masih didominasi oleh fase aluminium dan peningkatan kekerasan belum terlalu signifikan karena presipitat belum berkembang secara optimal. Selanjutnya, kurva hijau menunjukkan difraktogram dari sampel yang mengalami penuaan selama 24 jam pada suhu yang sama. Dibandingkan dengan kurva sebelumnya, terlihat adanya peningkatan intensitas puncak-puncak difraksi pada posisi yang sama, serta kemungkinan munculnya puncak-puncak tambahan atau peningkatan tajam pada puncak tertentu. Ini mengindikasikan bahwa proses presipitasi telah berlangsung lebih lanjut, menghasilkan presipitat seperti beta dan MJSI yang lebih besar dan lebih teratur. Presipitat ini berdistribusi lebih merata dalam matriks aluminium dan ukurannya cukup besar sehingga terdeteksi dengan lebih jelas dalam analisis XRD. Kemudian kurva merah yang merupakan hasil XRD dari sampel yang dipanaskan selama 30 jam. Pada 200 derajat Celcius menunjukkan bahwa puncak-puncak difrasi mengalami peningkatan intensitas lebih lanjut dibandingkan kurva sebelumnya. Namun demikian, perubahan ini juga bisa menandakan awal terjadinya overaging atau penuaan berlebih, yaitu kondisi di mana presipitat tumbuh terlalu besar atau mengalami koalesensi atau penggabungan antar presipitat, sehingga efektivitasnya dalam mengalami dislokasi menurun. Perubahan intensitas dan posisi puncak dalam ketiga difraktogram memberikan informasi penting mengenai perubahan mikrostruktur selama proses penuaan. Secara umum, intensitas puncak yang menunjukkan peningkatan derajat kristalinitas dan kemungkinan pembentukan pertumbuhan presipitat. Posisi puncak yang tidak banyak berubah menunjukkan bahwa fase dominan tetap adalah aluminium. Namun, keberadaan presipitat dalam jumlah kecil tetap berpengaruh terhadap kekuatan mekanik meskipun tidak terlihat jelas pada hasil XRD tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu adalah gambar 9 hasil pengujian SEM. Gambar 9 menunjukkan terhadap hasil SEM terhadap suatu material yang ditampilkan dengan pembesaran sebanyak 10.000 kali. SEM merupakan salah satu metode karakterisasi mikrostruktur permukaan yang umum digunakan dalam ilmu material dan teknik, karena mampu memberikan citra dengan resolusi tinggi untuk mengamati morfologi permukaan struktur butir, batas butir, reaktan mikro, pori-pori, maupun presipitat yang terbentuk setelah perlakuan termal atau mekanik. Dalam gambar ini ditampilkan struktur mikro pada skala nanometer hingga mikrometer, dengan skala horizontal pada bagian bawah gambar sebesar 1 mikrometer. Tegangan percepatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 20 kV dengan jarak atau WD sebesar 11 mm. Secara umum, tampilan mikrostruktur pada gambar ini memperlihatkan permukaan material yang relatif homogen dengan sejumlah daerah terang dan gelap yang menunjukkan perbedaan topografi atau komposisi material. Daerah terang biasanya menunjukkan area yang lebih menonjol atau memiliki unsur dengan nomor atom yang lebih tinggi atau lebih berat. Sedangkan daerah yang lebih gelap mengindikasikan area yang lebih dalam atau mengandung unsur dengan nomor atom yang lebih ringan. Gambar ini juga memperlihatkan adanya struktur berlapis atau terfragmentasi yang menandakan adanya butiran kristal atau aglomerat partikel yang telah terbentuk akibat proses manufaktur atau perlakuan tertentu seperti sintering, penuaan buatan, atau deformasi plastik. Struktur permukaan dari gambar ini tampak terdiri atas partikel kecil yang menyatu dan membentuk aglomerat berukuran lebih besar.
Beberapa permukaan terlihat lebih kasar, menunjukkan kemungkinan adanya proses pemadatan yang tidak sepenuhnya sempurna. Adanya pembentukan presipitat selama perlakuan panas. Selain itu, terdapat perbedaan kontras yang mungkin mengindikasikan batas butir atau antar fase yang berbeda dalam struktur material tersebut. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya segregasi atau pemisahan fase yang terjadi selama proses solidifikasi atau penuaan. Baik, selanjutnya yaitu adalah gambar grafik hubungan nilai kekerasan. Gambar tersebut merupakan hasil grafik nilai kekerasan dengan kondisi perlakuan panas pada aluminium dengan komposisi A19711 Mg1, 52 SiO, dan juga 86 ZnO1. Grafik ini menunjukkan bagaimana perubahan kondisi perlakuan panas memengaruhi nilai kekerasan material, mulai dari kondisi awal tanpa perlakuan, kemudian melalui tahapan larutan, padatan solid, hingga proses penuaan buatan atau artificial aging. Pada tiga temperatur yang berbeda, 140 derajat Celcius, 170 derajat Celcius, dan 200 derajat Celcius. Sumbu horizontal menunjukkan urutan perlakuan suhu, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai kekerasan dalam satuan Vickers atau AV. Grafik ini menunjukkan tren peningkatan kekerasan secara bertahap sering bertambahnya perlakuan termal yang menggambarkan fenomena pengerasan presipitasi dalam paduan aluminium. Pada titik pertama yaitu kondisi ice cast, nilai kekerasan berada pada titik rendah sekitar 55 HV. Hal ini dapat menjelaskan pada kondisi ini struktur mikromaterial masih belum teratur dan presipitat yang terbentuk belum optimal dalam mengalami pergerakan dislokasi. Pada tahap ini, paduan aluminium masih mengandung sejumlah besar fasa eutektik dan intermetalik yang terbentuk selama proses solidifikasi cepat. Karena presipitat belum terbentuk secara merata, maka penguatan akibat mekanisme pengerasan presipitasi belum terjadi secara signifikan. Kemudian titik ketiga pada grafik menunjukkan kondisi artificial aged pada 140 derajat Celcius, yaitu tahap awal dari proses penuaan buatan. Pada tahap ini, presipitat mestabil seperti beta mulai terbentuk dalam skala nanometer di dalam matriks aluminium. Presipitat ini efektif dalam menghambat pergerakan dislokasi karena ukurannya kecil dan distribusi merata. Mekanisme ini menyebabkan nilai kekerasan meningkat lebih lanjut menjadi sekitar 78 AV. Proses pengerasan presipitat bekerja secara optimal pada tahap ini, meskipun belum mencapai kekerasan maksimum. Titik keempat mewakili kondisi penuaan buatan 170 derajat Celcius yang merupakan suhu penuaan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Pada suhu ini, presipitat mulai tumbuh dalam ukuran dan jumlah dan fasa-fasa seperti beta mulai muncul. Presipitat ini memiliki ukuran yang sedikit lebih besar, namun efektif dalam memperkuat matriks aluminium. Nilai kekerasan pada titik ini mencapai 83 HV, menunjukkan bahwa proses penuaan pada 170 derajat Celcius lebih efektif dibandingkan proses sebelumnya. Dalam menghasilkan presipitat yang memperkuat struktur ini, menunjukkan bahwa terdapat suhu optimum untuk menentukan presipitat yang seimbang antara ukuran dan distribusi agar dapat memaksimalkan penguatan mekanik. Sebagai kesimpulan, grafik ini menggambarkan bagaimana setiap tahap perlakuan panas memberikan kontribusi terhadap peningkatan kekerasan paduan aluminium. Perlakuan S-cast menghasilkan struktur yang lemah dan tidak stabil, sementara solid solution meningkatkan homogenitas matriks. Proses aging buatan kemudian memainkan peran kunci dalam meningkatkan kekerasan melalui pembentukan presipitat yang memperkuat struktur internal material. Puncak kekerasan terjadi pada suhu aging 200 derajat Celcius yang menunjukkan kondisi optimum dalam konteks grafik ini. Namun perlu diingat bahwa suhu dan waktu aging harus diatur secara bersamaan untuk meningkatkan overaging dan kerusakan mikrostruktur. Grafik ini dengan jelas memperlihatkan pentingnya kontrol termal dan rekayasa material untuk menghasilkan sifat mekanik yang sesuai dengan tuntutan aplikasi dari teknik modern. Baik, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan, yaitu paduan aluminium Al6061 yang dibuat dalam metalurgi butiran dan kondisi pengompakan 10 ton temperatur sekitar 600 derajat Celcius setelah proses T6 mulai solid solution treatment dengan temperatur
5.300 derajat Celcius. Pada kondisi quenching dengan menggunakan metode air dan variasi holding time artifisial aging selama dengan variasi 1 jam, 24 jam, dan 30 jam serta temperatur tetap 200 derajat Celcius. Yang kedua, ada paduan aluminium 6061 menunjukkan bahwa proses T6 dapat mengakibatkan terjadinya rekritalisasi dan pertumbuhan butir yang terbentuk dengan naiknya regangan mikro, kisi, dan diameter kristalit dari fasa alfa aluminium pada bidang indeks Miller 11,200, 220, dan 311 dengan waktu selama 24 jam serta turunnya kerapatan dislokasi pada sampel paduan aluminium 6061. Yang ketiga, paduan aluminium 6061 di mana nilai kekerasan menurun seiring dengan penambahan waktu. Hal ini disebabkan adanya karena pergabungannya presipitat sebagai fase 2 Mg2Si menjadi partikel berukuran yang lebih besar yang mengakibatkan penghalang pergerakan dislokasi menjadi semakin lemah sehingga nilai kekerasan sifat mekanik itu semakin menurun. Nah, perubahannya bentuk butir setelah penuaan buatan ini mengakibatkan deformasi sehingga mengubah bentuk butiran bahan pada aluminium 6061. Hal ini juga akan berdampak pada sifat mekanik yaitu kekerasan yang dihasilkan. Oke, boleh next. Baik, ada kesimpulan nomor 4 yaitu pada paduan aluminium Al97 11 Mg1, 52 SiO, 86 ZnO, 51 yang dibuat dengan metalurgi butiran dengan kondisi pengompakan 20 ton. Temperatur sintar 475 derajat Celcius setelah proses T6 mulai solid solution terdapat pada 5.000 derajat Celcius. Quenching dan penuaan buatan dengan variasi temperatur 1.400 derajat Celcius, 700 derajat Celcius, dan 2.000 derajat Celcius serta waktu penahanan tetap 1 jam pada paduan AL97 Mg1 52 SiO 86 ZnO 51. Secara menyeluruh pada sampel yang diuji dengan XRD memperlihatkan rekritalisasi dan pertumbuhan butir yang terbentuk dengan naiknya regangan mikro, kisi, dan diameter kristalit pada fase alfa aluminium pada bidang indeks Miller 111, 200, 220, dan 311. Proses variasi waktu penuaan buatan dan waktu penahanan tetap 1 jam serta turunannya kerapatan dislokasi. Yang kelima, hasil uji kekerasan paduan aluminium 97 11 Mg1 52 SiO 86 ZnO 51 meningkatkan seiring dengan bertambahnya temperatur penuaan buatan. Hal ini disebabkan karena ada penggabungannya presipitat sebagai fase 2 Mg2Si menjadi partikel berukuran yang lebih kecil yang mengakibatkan penghalang pergerakan dislokasi semakin kuat sehingga sifat mekanik semakin meningkat. Oke, boleh next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, boleh next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan juga selama proses pembuatan PPT kali ini. Oke, itu aja dari kelompok 2. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.